watashi nani nani kasa desu. Ini ada 4 pilihan. Yang satu adalah o, 2 ga, 3 no, 4 mo ya. Ini jawaban yang paling tepat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi nih di channelnya Taurus Glow Up. Make your Japanese glow up, insya Allah ya guys. Kali ini temanya mau ngebahas tentang JLPT ya guys. Nah, ini JLPT yang mau aku bahas adalah JLPT N4 or 5 ya. N4 or 5. Di sini Nihongo no Ryoku Shiken. Hai, gokaku dekiru desu ne. Oke, kita ngebahas tentang yang mana ya? Sebentar ya. Kita mau ngebahas grammarnya N5 ya guys ya. N5. Oke guys, nggak usah lama-lama ya, langsung aja cus. Baca nih yang di bagian sini, Gengo Chishiki ya, buka tutup sini bumpo ya guys, terus dokai. Oke, kita belajar JLPT N5 bumpo ya guys. Oke, di sini fokusnya ke partikel sih, lebih banyak soal-soalnya partikel ya. Oke, sebelum lanjut nih ke depannya, maksudnya sebelum masuk ke soal ya guys ya, bumpo tuh apa sih ya? Di sini kan bisa kalian lihat ya guys, aku mau jelasin sebentar. Ini bumpo tuh apa sih gitu ya? Kalau bahasa Inggrisnya sih grammar ya, tapi kalau misal kita mau lihat dari sisi bahasa Jepangnya nih, ini kanjinya ini adalah bung, perpaduan antara bung sama ho ya, ho, tapi karena ini jadi satu kalimat, jadi dibacanya bumpo ya guys. Bung ini adalah artinya kalimat, sementara ho ini kanjinya hukum ya, atau aturan. Jadi bumpo adalah secara harfiah itu artinya aturan dalam sebuah kalimat ya guys. Nah, definisinya itu aturan atau sistem yang mengatur bagaimana kata-kata dan frasa disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna dalam suatu bahasa gitu ya guys. Nah, jadi memang kalimat yang beraturan gitu ya, grammar atau bumpo ya guys. Oke. Singkat aja, kayak gitu aja. Langsung ke di bawahnya ini, mondaichi ya, pertanyaan pertama ya. Bumpo, tadashi bumpo no bun desu ne. Oke, kita langsung ke sini. Bentar, ini langsung ini bawahnya. Oke, di sini ada kotak kosong ya. Nani ni nani o iremasu ka? Di siapa ya yang kosong ini gitu ya. 1, 2, 3, 4 kara ichiban ii mono o hitosu erande kudasai. Pilih salah satu nih dari 1, 2, 3 dan 4 pilihannya. Pilih salah satu, mana sih yang paling benar. Oke guys, kita langsung ke nomor 1. Oke, kita baca nomor satunya ichiban o yomimasu ne. Sore wa watashi nani nani kasa desu. Ini ada 4 pilihan. Yang satu adalah o, 2 ga, 3 no, 4 mo ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang no. Sore wa watashi no kasa desu. Sore wa watashi no kasa desu. Itu adalah payung milik saya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah watashi no kasa desu. Ya, karena di sini menunjukkan kepemilikan ya. Jadi no itu menunjukkan kasa atau payung milik saya. Watashi no kasa desu. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 3 yang no. Kita lanjut ke nomor 2, nibang. Baca nomor 2, jitensha nani nani gakko e ikimasu. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D, yang ichi. Jitensha de gakko e ikimasu itu adalah pergi ke sekolah dengan sepeda. Pergi ke sekolah pakai sepeda, pergi sekolah naik sepeda. Biasanya ditanyain,
Ya, pakai apa pergi ke sekolah gitu ya. Jawabannya kalau misalnya pakai sepeda, jitensha de gakoe ikimasu. Ya, kalau misalnya pakai bis, basude gakoe ikimasu. Kalau misalnya pakai kereta atau densha de gakoe ikimasu. Nah, kalau misalnya jalan kaki ini nggak pakai D tapi pakai T di belakangnya, yaitu aruite gakoe ikimasu ya. Jadi pergi ke sekolah tuh berjalan kaki ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ichi ya, D ya. Oke. Di sini partikel D itu menunjukkan alat ya, sarana atau cara yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan gitu ya, atau di sini bisa diartikan dengan sepeda. Oke, jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah yang ichi D ya guys ya. Kita mau lanjut nih ke nomor 3 yang hahawa ryori nani nani jouzu desu. Oke, di sini yang mau kita highlight adalah jouzu ya. Nah, jadi di sini juga merupakan grammar atau bumpo ya. Di sini menyatakan bahwa seseorang itu mahir atau pandai. Nah, jouzu di sini mahir atau pandai gitu ya guys ya. Hahawa ryori nani 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 jouzu desu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 2 nih, yang ga. Oke, jadi kalau misalnya kalau misalnya jouzu sebelumnya bisa diikuti dengan partikel ga ya. Misalnya nani nani ga jouzu desu gitu ya. Oke, nah biasanya nih nggak cuman ryori ya. Misalnya apa nih yang jago? Misalnya nihongo ga jouzu desu gitu ya. Atau ego ga jouzu desu, oke. Biasanya jouzu ini digunakan untuk apa ya? Memuji seseorang gitu ya. Misalnya nani nani san wa nani nani ga jouzu desu ne gitu. Nah, kalau misalnya untuk mengukur kemampuan kita gitu, kita mau ngomong bahwa kita mahir di bidang ini, biasanya sih dipakainya tokui ya. Jadi kalau misal jouzu mungkin maybe gitu kedengarannya lebih sombong mungkin ya. Untuk lebih halusnya lagi, lebih maybe ya guys ya. Jadi kalau salah maaf banget nih, bisa dikoreksi di kolom komentar. Itu menggunakan tokui guys. Oke, jadi untuk diri sendiri itu menggunakan tokui, tapi kalau untuk memuji orang lain itu biasanya jouzu desu. Hai. Nah, jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang ga. Hahawa ryori ga jouzu desu. Ibu saya pandai memasak, kayak jago masak gitulah ya. Nah, karena di sini memuji ibu ya, orang lain itu selain diri sendiri, jadi menggunakan jouzu ya. Hahawa ryori ga jouzu desu. Oke. Oke guys, kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 aku baca ya guys ya. Kyoshitsu ni wa dare nani nani imasen deshita. Kyoshitsu ni wa dare nani nani imasen deshita. Jawaban yang paling tepat adalah yang mo ya guys. Kyoshitsu ni wa dare mo imasen deshita. Di ruang kelas nggak ada siapa-siapa. Ini bentuknya lampau ya guys. Dari mo imasen deshita. Dari mo imasen nggak ada siapa-siapa. Dari mo imasen deshita nggak ada siapa-siapa, bentuk lampau. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Gobang desu ne. Oke, gobang wa ryori nani nani hon o kaimashita. Oke. Di sini yang paling tepat adalah yang no ya guys. Ryori no hon. Kita highlight yang ryori no hon itu ya. Itu artinya adalah buku tentang masakan. Ya. O kaimashita berarti kan membeli ya, membeli buku tentang masakan. Nah, ini selain ryori gitu ya. Misalnya buku apa aja sih? Ada rekishi no hon misalnya. Ada juga komputer no hon misalnya. Ada juga banyak ya. Banyak banget. Nah, itu salah satunya ryori no hon o kaimashita ya, membeli buku tentang masakan. Oke. Oke, nomor 6. Ini yang paling bawah nih ya. Oke, juji nani nani aimasho. Hai.
Yuji ni aimashou. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang ichi ya, yang ni. Oke. Ayo kita ketemu di jam 10 ya. Kita ketemu di jam 10 ya, karena kan aimashou. Ya, kalau misalnya lebih formalnya sih mari kita bertemu pada waktu 10 gitu ya, pada pukul 10 gitu misalnya, itu untuk formalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk masuk nih ke bahasa kalian itu, kita ketemuan jam 10 ya, kayak gitu ya guys ya. Yuji ni aimashou. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang ni ya guys. Oke guys, kita lanjut ke nomor 7 ya guys ya. Oke, 7番ですね。はい、いきます。新しい辞書何々欲しいです。Ya, di sini ada 4 pilihan jawaban mana yang paling tepat, dan paling tepat adalah yang nomor 3. Atarashi jisho ga hoshii desu. Oke, atarashi jisho itu adalah artinya kamus baru ya, atau new dictionary, atau ga hoshii desu ya kan. Ingin kamus baru, atau ya pengen kamus baru deh gitu ya. Oh, mau kamus baru gitu ya kan, kayak atarashi jisho ga hoshii desu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 adalah uchi nani nani kaisha made 30 分 kakarimasu. Oke guys, ini bentuk grammar ya guys ya. Di sini enggak. Ini maksudnya ini poinnya, ini yang di highlight atau apa ya, kisi-kisinya itu adalah made ya guys. Jadi kalau misalnya ada made, kalau untuk grammar JLPTN 4 ke bawah itu pasti made pasangannya adalah kara ya. Karena kan made itu adalah sampai ya. Dari sampai itu udah termasuk grammar yang Minano Nihongo berapa gitu ya. Ichi sama ni itu masuk gitu ya. Jadi uchi kara kaisha made 30 分 kakarimasu. Itu Minano Nihongo ichi ya. Termasuk JLPTN 5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 2, yang kara. Uchi kara kaisha made 30 分 kakarimasu. Ya, dari rumah sampai kantor itu sekitar 30 menit ya. Sekitar 30 menitan lah ya, untuk apa sih, menempuh waktunya gitu ya, waktu yang diperlukan gitu ya. Sekitar 30 menit, memerlukan waktu sekitar 30 menit. Oke. Uchi kara kaisha made 30 分 kakarimasu. Kita lanjut ke nomor 9. Watashi wa ima Tokyo nani nani sundeimasu. Ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang ni ya. Kalau sundeimasu itu biasanya partikel sebelumnya adalah ni ya. Tokyo ni sundeimasu, atau misalnya Jakarta ni sundeimasu, Bekasi ni sundeimasu, Cikarang ni sundeimasu, Indonesia ni sundeimasu, atau misalnya juga banyak ya nama tempat terus ni sundeimasu gitu ya. Saya sekarang tinggal di Tokyo, atau saya sekarang tinggal di Yogyakarta misalnya. Yogyakarta ni sundeimasu gitu ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1 ichi, itu adalah ni ya guys. Oke, terakhir nih nomor 10 nih. Koko ni kuruma nani nani tomete wa ikemasen. Oke. Koko ni kuruma nani nani tomete wa ikemasen. Di sini yang mau di highlight adalah tomete wa ikemasen itu termasuk grammar ya. Artinya dilarang atau larangan, artinya tidak boleh atau dilarang gitu ya. Koko ni kuruma o tomete wa ikemasen. Oh ya guys. Di sini tidak boleh memberhentikan mobil atau memarkir mobil ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Yang o ya guys, kuruma o tomete wa ikemasen. Bisa dibilang dame ya, atau misal nggak boleh parkir di sini gitu. Koko ni kuruma o tomete wa ikemasen. Kurang lebih kayak gitu, oke. Untuk pembahasan grammar JLPTN 5-nya cukup sampai sini. Nanti untuk the next Juichibang atau 11 atau 11-nya nanti bakalan aku share lagi di part kedua atau di video selanjutnya.
Jadi kalau misalnya rame nih, banyak dari kalian yang mau belajar bahasa Jepang termasuk JLPT dari level N5, N4, nanti akan aku share lagi ya guys ya. Makasih banyak udah terus ngedukung aku. Semoga kalian mau ngebantu untuk like, share, dan subscribe juga komen. Makasih banyak. Pokoknya makasih banyak. Hai, arigatou gozaimashita. Ijo desu. Gosecho arigatou gozaimashita. Bye bye.